Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di acara kita, Kopi Literasi, All About Literasi. Kita akan ngobrol apapun tentang literasi. Masih bersama dengan saya, Erwan Riyadi. Dan teman ngobrol saya kali ini teman baru ketemu, baru beberapa hari dan langsung akrab ya. Nah, langsung kita akan kenalan sama dia dan ngobrol lebih jauh. Mas Miftahul Huda, betul ya? Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa nih, Mas Huda aja? Huda, ya? Mas Huda, iya. Oke. Udah berapa lama nih di Tenggarong? Di Kutai Kartanegara. Saya ini kan kebetulan pindah-pindah. Jadi saya lahir di Pontianak di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Ya, saya sempat melanjutkan sekolah menengah pertama SMP itu di sini, lalu SMA lagi di Sulawesi, tepatnya di Manado, dan baru kuliah di sini di Samarinda. Kembali ke Tenggarong atau tepatnya Tenggarong seberang ya? Ya. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2009. Ya, 2009 udah cukup lama dong ya? Ya, cukup lama. Sobat Literasi, Tenggarong seberang itu satu kecamatan ya, yang lokasinya berseberangan dengan Kecamatan Tenggarong. Nah, Kecamatan Tenggarong itu sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kalau kita mau nyebrang, kita harus nyebrang pakai jembatan ya, jembatan Kartanegara. Tenggarong seberang dari Tenggarong seberang ke sini berapa lama tadi? Sekitar 30 menit lah. Nggak nyampe 20 sampai 30 Lancar menit. Ya, macet 30 menit. Macet ketemu apa? Ya, tadi kebetulan hujan dan kan ya ada juga seperti orang-orang yang sedang menikahkan putra-putrinya. Oh, acara ya? Iya, acara. Oke. Wedding. Mas Huda, kan saya taunya Mas Huda aktif di kegiatan yang berbentuk layanan pendidikan. Ya, betul seperti sekali. Itu ya, kira-kira. Punya yayasan. Ya. Apa yayasan apa namanya? Yayasan Pendidikan Permata Kutai Kartanegara. Yayasan Pendidikan Permata. Ya. Kutai Kartanegara. Kemudian di bawah yayasan ada dua aktivitas yang sekarang lagi dijalankan. Ya. Yang pertama khusus bahasa Inggris ya. Ya, kursus bahasa Inggris. Namanya apa itu? Longman English Course. LEC. Ya, LEC disingkat. Sudah LEC. berapa lama itu? Kalau LEC ini sebenarnya kan kita mulai dari semenjak saya kuliah. Jadi saya kuliah ini karena saya sudah terbiasa mandiri dan saya ingin membiayai kuliah saya sendiri. Jadi saya memulai dengan mengajar bahasa Inggris. Basicnya memang bahasa Inggris? Memang bahasa Inggris. Kebetulan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mula Warman. FKIP berarti? Ya, FKIP. Oke. Selain English course ya, juga ada kegiatan yang berbentuk taman kanak-kanak. Ya, TK. Kindergarten. Nah, itu apa namanya? Nah, TK ini kita awal tahun lalu kita mulai. Jadi TK Permata ini kita namanya TK Permata. Iya, TK Permata namanya. Jadi TK Permata ini kita ingin bergerak di bidang pendidikan dan sosial inginnya. Kan kalau dulu kan kursus bahasa Inggris kan untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan sekarang bisa menjadi kebutuhan ekonomi juga. Namun kalau yang TK Permata ini memang pure ingin mengabdi kepada negara lah. Bikin yayasan dulu atau bikin kursus dulu? Kursus mulai dari door to door, dari rumah ke rumah terlebih dahulu. Yang menjadi permulaan ya? Iya. Jadi awalnya itu kan ketika saya kuliah, saya mengajar beberapa anak. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2010-an. 2010. Iya, 2010. Jadi saya mengajar seseorang anak, namun orang tuanya terkesan karena anaknya nilainya bagus. Nah, awalnya begitulah. Jadi lama-lama banyak dan semakin banyak akhirnya kita sewa tempat. Awalnya lebih ke privat dulu. Iya, ke privat dulu. Jadi dulu tuh benar-benar sengsara dari awal kemana-mana bawa papan tulis. Baru gitu. Ya. Jadi sedikit lebih maju. Awalnya kemana-mana bawa proyektor. udah lebih maju lah sedikit. Nah, lebih maju lagi ketika kita sudah punya kantor sendiri. Ya, punya tempat itu lebih nyaman lah. Tempat itu sekarang di mana? Sekarang di Loipu. Jalan Loa. Ya, Jalan Loa Ipuh nomor 2.
Iya. Wah, itu tuh arah sana ya Iya, kayaknya. iya. Itu tempat sendiri atau masih? Nah, sementara ini kita masih sewa, namun sudah lumayan lah. Kita bisa seperti mengatur tempat, mendesain ruangan sudah bisa. Cuman memang dalam waktu dekat, semoga kita berharap bisa punya tempat yang permanen dan kita miliki sendiri. Ya. Kira-kira tahun berapa itu? Ya, harapan Setahun, kita 2 tahun. ya sekitar ya 2-3 tahun yang akan datang lah, semoga Ya, sudah. itu artinya bisnis English course-nya berjalan dengan bagus. Sebenarnya kan kalau English course ini kan memang kita memulai dengan begitu manual. Nah, ketika kita menjalankan dengan manual ini kan agak sedikit repot. Nah, setelah itu kita berpikir ingin mensistematisasi lah, ya. Jadi supaya orang-orang dan pemberdayaan guru-guru ini bisa berjalan. Nah, selama ini kita bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unikarta untuk bisa membantu di Longman English Course ini. LEC itu franchise atau memang bikinan sendiri? Bikinan sendiri, memang kita desain dari kita. Tapi namanya kayaknya kayak franchise gitu ya? Iya. Sengaja atau gimana? Enggak lah, sebenarnya kita ingin membuat LEC ini kedepannya franchise ya. Oh, gitu. Ya, kedepannya franchise, kita akan memfranchisekan LEC ini. Namun sekarang ini kita membuat sistem yang kuat terlebih dahulu. Sistemnya udah rampung? Ya, sekarang sedang berjalan. Sedang disempurnakan? Iya, sedang disempurnakan. Oke. Sekarang udah berapa nih siswanya atau muridnya? Kalau murid ini sekarang tuh sudah ratusan lah, ratusan. Oh. Kapasitas tempat sendiri? Kapasitas tempat cukup luas, tempatnya cukup panjang dan luas sih. Jadi kita bisa mengatur, dan kadang kan kita bisa mengatur kelas itu sore dan malam. Ada yang kelas sore, ya ada yang malam juga. Oke, sobat literasi, bagi kalian yang kepengen ambil kursus singkat bahasa Inggris yang di Tenggarong ya, yang dekat, bolehlah datang ke LEC Longman English Course di Jalan Loaipuh, Tenggarong. Iya. Kembali tentang yayasan. Iya. Yayasan ini sendiri ketika kemudian dibangun, didirikan, dia mau apa sebenarnya? Sebenarnya visi utama dari Yayasan Pendidikan Permata ini adalah untuk membuat pendidikan di Indonesia itu Indonesia. ya, bukanlah, ingin membantu pendidikan yang ada di Indonesia dengan latar belakang anak-anak muda yang kreatif dan inovatif seperti itu. Jadi kenapa bahasa Inggris yang dipilih? Sebenarnya tujuan utama memang bukan bahasa Inggris itu sendiri. Sebenarnya tujuan utama nanti ke depan kita pengen bikin sekolah. Karena banyak macam makanya gitu. Sekarang kita ngawali dari TK dulu kan. Ya setidaknya mungkin 10 atau 5 tahun yang akan datang bisa naik ke SD, dan ya siapa tahu nanti bisa menjadi universitas, kan kita nggak tahu. Yayasan itu kan sejauh yang saya tahu kan basicnya kan memang lebih ke sosial. Iya. Berarti ketika membuat semacam layanan pendidikan, apakah memang motifnya sosial semata atau memang ada motif bisnis di situ? Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau yang Longman English Course ini awalnya kan memang bisnis, namun di situ juga kita membantu masyarakat. Enggak sedikit yang kita kasih beasiswa untuk belajar bahasa Inggris di tempat kita juga. Ada anak-anak yang kurang mampu juga kita kasih beasiswa untuk belajar di LEC. Begitu juga sekarang yang di TK Permata. Jadi kita memang ke social actionnya ada di situ. Nah, khusus untuk TK Permata ini memang kita pengen sekali mendidik anak-anak bangsa ini atau terutama yang ada di Kutai Kartanegara untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, namun juga dengan harga yang terjangkau. Tentang TK Permata, berarti kan lokasi dia jadi satu ya? Untuk sementara ya, doakan ya Pak. Ya, amin, jadi amin. Ya, semoga kita nanti bisa punya tempat sendiri lah untuk TK Permata ini. Sementara kan kita kan pagi digunakan untuk TK, sore itu digunakan pagi untuk kursus. Slotnya untuk TK, ya. Sore sama malam kursus. Gitu. Ya, jadi di situ ada berbagai macam desain ruangan, yang untuk TK ada, yang untuk kursus juga ada. Tentang TK nih, sekarang berapa jumlah siswa yang ada? Untuk tahun pertama ini sekitar 12 orang.
Iya, 12 orang. iya, tahun pertama. Berarti memang jangka waktunya 1 tahun ya berarti. Iya, masih 1 tahun ini berjalan. Nah, artinya ketika anak masuk 1 tahun selesai. Oh enggak, ya tergantung Tergantung usia dan kebutuhan anak itu. Kadang-kadang kan ada anak yang sudah usianya 6 tahun atau 5 tahun, setelah masuk di situ tahun berikutnya mereka sudah bisa masuk SD. Ada yang seperti Oke, itu. kalau yang TK tenaga pengajarnya siapa? Udah sendiri? Iya. Jadi di TK Permata ini ada 3 orang sekarang ini karena memang yang kita tangani masih belum banyak. Oke. Seperti itu. Dia ngajar bahasa Inggris juga gitu ya. Nanti pagi Oh enggak, dia yang TK khusus ini ya? sendiri ya, khusus sendiri. Dan kita juga sekarang lagi memberdayakan anak-anak muda terutama yang jurusan PAUD nanti kedepannya bisa mengabdi di TK Permata. Ini bagi saya luar biasa nih ya, sobat literasi. Ini masih muda tapi visinya udah jauh ke depan nih. Maksudnya umurnya berapa sekarang? Sekarang 29, Pak. Ya sudah berkeluarga juga. Ya, juga sudah berkeluarga. Sebenarnya kalau yang terpenting dari pendidikan ini adalah paradigma, Pak. Paradigma. Ya, jadi terkadang orang itu melihat seorang anak itu seperti kertas kosong. Padahal anak itu tuh bukan seperti kertas kosong. Iya. Anak itu tuh seperti tambang yang kaya akan permata-permata. Ya seperti layaknya tambang lah, misalnya di Tenggarong nih banyak ada tambang batu bara ya segala macam. Nah itu tapi bagaimana? Aku lagi membayangkan nih, kalau anak kayak tambang tuh gimana gitu ya. Karena yang aku sering dengar kertas kosong tadi. Iya, jadi kalau guru punya paradigma bahwa anak itu seperti kertas kosong, dia akan kelelahan ketika dia harus menulis begitu banyak. Iya, mengisi terus. Tetapi ketika dia menganggap anak itu seperti tambang, dia akan mencari alat. Dia akan, oh aku butuh alat ini. Dia akan bagaimana bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya isi dari tambang tersebut. Dan akhirnya isi yang ada di dalam itu bisa tergali. Tambang itu berarti kan sesuatu yang udah dibawa dari awal. Iya, memang sudah. Built in gitu. Iya, jadi tambang itu memang sudah ada di dalam diri anak kan. Begitu juga dengan bakat seorang manusia kan. Setiap orang itu kan mempunyai bakat masing-masing. Tinggal bagaimana cara guru itu untuk menggalinya. Nah, itu yang sekarang mungkin perlu dipahami untuk merubah paradigma yang lama itu. Kalau dia tambang dan tambang itu lebih faktor bawaan sebagai manusia. Apakah bawaan itu berbeda-beda setiap orangnya? Jelas. Ya? Ya, jadi setiap anak itu mempunyai bakat dan kesanggupan yang berbeda-beda. Jadi contoh ketika di sekolah nih Pak, misalnya ada anak mendapatkan nilai matematika rendah, namun di sisi lain nilai seninya tinggi. Yaitu memang bakatnya dia di seni. Ketika dia dipaksakan untuk mengisi atau menjawab matematika seperti teman yang lainnya yang dia punya basic atau bakat di sains, dia akan kesulitan. Nah ini menarik, kan sebagian orang tua masih mengatakan gini ya, aku kepengen punya anak yang pintar gitu. Nah pintar itu kan berarti kan, pintar matematika, pintar yang bersifat sains gitu kan. Itu kan masih terjadi hingga sekarang. Sementara dia mungkin tidak pandai di situ, pandai di sisi yang lain gitu. Nah ini gimana tuh kira-kira? Jadi sebenarnya sekarang ini permasalahan di Indonesia itu seperti itu Pak. Jadi anak itu mampu menjalankan atau melaksanakan banyak tugas, tetapi akhirnya tugas-tugas itu atau pekerjaan yang dilakukan itu tidak sempurna. Beda sama anak yang memang benar-benar fokus melakukan satu hal, tetapi benar-benar fokus. Akhirnya hasilnya sempurna. Itu ini sangat kan berbeda. Ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita. Kan sistem pendidikan kita kan memang lebih general. Dia mengatakan itu kayak penyeragaman. Semua harus melakukan ini, semua harus belajar ini. Sementara kan kita paham dengan paradigma yang baru bahwa setiap orang itu berbeda. Gitu kan ya. Nah sekarang gimana? Kan sistemnya masih general. Tapi sekarang kita kepengen custom. Nah, dimungkinkan nggak custom dengan sistem yang besar? Nah, itu kan seperti yang sekarang dilakukan sama mungkin saat ini kita tahu kita punya Kementerian Pendidikan yang mungkin punya visi yang lebih common lah, lebih muda lah, lebih anak-anak muda. Nah, mungkin kita berharap ke sana arahnya, Pak. Kita mungkin bisa memberdayakan
sebanyak mungkin anak-anak muda untuk bisa hadir dalam pendidikan di Indonesia ini. Oke, katakanlah sistem masih dalam proses ya, Iya. untuk pembenahan, perbaikan. Nah, sekarang kaitannya dengan yayasan, ya, kaitannya dengan apa yang dilakukan Buddha selama ini. Kepengen seperti itu kan, bahwa Iya. pendidikan harusnya memang ya lebih custom, menyesuaikan dengan Zaman tambahan ya, tadi. keadaannya ya. Terus eh, kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan itu udah bisa dijalankan atau baru wacana aja? Kalau sekarang di TK Permata ini sendiri sih ya kita menjalankan semampu kita, Pak. Kayak karena kan kita juga pertama kita ini kan swasta, ya. Jadi pergerakan kita juga terbatas, iya. Dan kita juga berusaha untuk memberikan informasi atau inspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Meskipun ya sekarang ini kan kita bisa dibantu dengan adanya media sosial dan juga seperti diskusi dengan Bapak ini kan. TK-nya berarti berbeda dengan TK-TK yang kebanyakan. Sebenarnya sih Masih. lumayan berbeda. Lumayan Pertama di kita ini kita mengusung tema bilingual kindergarten. Jadi sekolah dua bahasa. Namun sekarang kita masih belum banyak menggunakan bahasa Inggrisnya, tapi tetap fokus bagaimana mereka juga bisa mengerti ketika orang ngobrol bahasa Inggris sejak dini, dan kita juga bisa membantu mereka mengimprove bahasa Indonesia juga dengan baik. Oke, sudah ini makin menarik ya. Tapi di depan kita ini ada sesuatu ya. Nah, ini ada kopi. Ini kopi lokal. Ya. Oh iya. Tapi brandnya belum kita siapkan. Terus ini juga ada kue nih. Nah, ini ya. Enak sekali kopinya. Ini kue. Kalau orang sini ya, orang Tenggarong, orang Kutai ini bilangnya ini roti gembong. Roti gembong. Kalau roti itu kan ya roti ya bahasa kita. Iya. Nah, gembongnya ini kalau gembong bahasa Kutai itu kan ya gembong. Kalau bahasa Indonesianya tuh gembung gitu ya. Gembung ya. Nggak tahu, mungkin karena ngeliat fisiknya ya, roti Iya, iya. kayaknya emang mekar gitu ya. Ini dulu umumnya sih kalau di sini dijualnya pagi, ini buat sarapan umumnya. Tapi sekarang dengan era kekinian ini udah dimodifikasi sedemikian rupa. Bisa dimakan kapan saja dan penuh dengan varian gitu kan. Nah, ini yang original nih. Oh, ini original nih. Ini- Kita bisa cicipin, Pak. Ini Coba, Pak. ini kalau yang saya perhatikan, ya ini original. Ini yang udah lama ya begini nih. Ada isinya Ukurannya dalamnya, Pak? pun enggak. Ukurannya pun seukuran gini dia nih. Kalau rasa juga nih ya yang ori. Kalau sekarang udah banyak sekali variannya kan. Di mana nih, Pak, belinya? Dekat sini aja sih. Ini kan industri rumahan ya. Apa? Nggak memerlukan teknologi yang gimana gitu. Nah, saya cenderung suka kue lokal. Kenapa? Karena emang cita rasanya cocok tuh dengan lidah saya. Nah, ini agak berbeda. Kenapa? Kalau kue kutai itu ya, kue kutai itu umumnya kan dibuat dari tepung terigu tuh bahan dasarnya. Kemudian pakai gula merah, pakai santan tuh gitu biasanya. Nah, ini agak beda. Ini kan tepung terigu. Jadi ada kemungkinan ini meskipun ini kita sebut tradisional tapi relatif baru gitu. Relatif modern. Ya, karena sudah menggunakan apa? Tepung terigu ya, Iya. atau gandum. Dicoba lagi. Iya, oke. Saya nikmatin kopinya ya, Pak. Kembali tentang yayasan ya. Kan berarti kepengen yayasannya terus berkembang ya. Iya. Dengan banyak aktivitas, tidak hanya tentang kursus bahasa Inggris atau taman kanak-kanak. Kira-kira apa lagi nih yang kepengen dilakukan dalam jangka waktu dekat? Ya, yang pertama kita akan mempromosikan TK kita, Pak, untuk saat ini. Karena kan memang baru tahun pertama TK kita berjalan dan ini mau tahun kedua. Semua harapan kita sih di tahun yang kedua ini banyak masyarakat yang lebih tahu lah tentang TK Permata ini. Oke. Mengenal TK Permata. Saya dengar juga ada beberapa kegiatan yang kaitannya dengan tadi tambang-tambang tadi. Ya. Ketemu si A, si B yang kelihatannya punya apa tambang bagus, ya kan, mau kita angkat, mau gimana gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya, Mas? Jadi kan kalau kita
mempunyai tambang itu kan kita pasti berpikir bagaimana menyediakan alat Pak untuk menggali tambang itu kan. Iya. Nah sekarang ini ketika saya mempunyai anak murid di misalnya di Longman English Course, nah kita pengen juga menggali bakat-bakat mereka. Misalnya mereka kursus bahasa Inggris di sana tidak hanya sekedar kursus bahasa Inggris. Misalnya mereka pintar menggambar, ya kita bisa bantu mereka misalnya membuat komik dalam bentuk bahasa Inggris. Atau misalnya mereka suka menyanyi, ya mereka bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Tetap dikaitkan dengan khususnya. Ya, bahasa Inggrisnya tetap dipakai, tetapi bakat mereka juga tergali seperti itu. Itu memang format dari yayasan atau pas kebetulan jalan kayaknya nih bagus gitu. Ya memang sudah menjadi apa ya hasrat atau keinginan dari yayasan nih Pak untuk mengembangkan bakat-bakat anak, dan kita juga untuk mencoba berbeda dengan tempat kursus yang lain seperti itu. Jadi kan kalau yang kita lihat ya di mana kita belajar itu ya monoton lah, misalnya hanya ada buku, papan tulis, dan Iya. ya habis selesai belajar pulang seperti itu. Lebih semacam ini ya, membuat sebuah daya tarik baru gitu ya. Iya seperti itu. Tapi itu kan nggak ada kaitan langsung dengan profit, malah mungkin bisa mengeluarkan Iya biaya. betul sekali. Itu sesuai nggak dengan misinya yayasan? Sebenarnya kalau itu sih dalam bentuk pengabdian yayasan sih Pak. Pengabdian. Ya, jadi kita kayak memberikan pengetahuan dalam bentuk lain selain bahasa Inggris kita kepada anak didik kita. Ya dengan ikhlas saja kita bantu mereka seperti itu. Antara sosial dan bisnis, dua hal berbeda tapi kemudian mau disatukan di Iya. sini. Porsinya sekarang gimana? Nah ini sekarang pertanyaan yang bagus nih Pak. Jadi sekarang ini Pak banyak permasalahan, salah satunya di dunia juga permasalahannya itu ketika orang bekerja, orang itu hanya berpikir profit, tidak berpikir humanity atau Oh, ya oke. dia nggak berpikir bagaimana membantu orang lain. Misalnya nih, misalnya anak dididik dari kecil, nah nanti kamu jadi dokter ya biar uangnya banyak, Ya. misalnya itu udah paradigma dah lama tuh. Oke. Kamu nanti jadi ini biar kamu uangnya banyak, kamu bisa nanti ya jadi orang sukses. Padahal sekarang itu yang dibutuhkan dunia itu bukan orang-orang seperti itu, tetapi orang-orang yang misalnya saya menjadi seorang dokter. Ketika ada orang mampu nggak bisa berobat, bagaimana saya bisa membantu mereka tetap bisa berobat? Nah, orang-orang yang seperti itu yang sekarang dicari Pak. Dicari. Iya. Untuk membangun dunia ini salah satunya. Tapi itu kan pilihan kan. Ya, pilihan, tetapi tinggal bagaimana cara kita ingin mendapatkan berkah lah. Iya. Kembali iya. kepada individunya. Iya, rahmatnya kita bisa kita dapatkan. Nah, oke. Kalau Mas Huda sendiri sampai punya kepikiran keinginan kayak gitu tuh dari mana? Wah, kayaknya aku harus gini nih. Ya karena kan memang mungkin pertama saya dari pembelajaran yang saya dapatkan, terutama dari diskusi-diskusi kita dengan kita melihat masyarakat, dan kita juga bisa melihat kesedihan-kesedihan mereka yang kita bisa rasakan sebenarnya. Karena kalau kita misalnya hidup hanya di dunia atau di zona yang nyaman, kita tuh tidak bisa mengetahui penderitaan orang lain, Pak. Oke. Melihat, mengamati, mendengar, dan membaca. Iya, Suka baca? sangat suka. Sangat. Artinya mungkin apakah benar bahwa sebagian yang kemudian tadi menjadi Iya. keinginan, menjadi satu pilihan sikap, separohnya atau sebagiannya karena membaca? Ya pastinya sebenarnya tuh kan Pak, apa yang kita lakukan ini awalnya ada di dalam pikiran kita. Dan apa yang ada di pikiran kita itu berdasarkan apa yang kita baca dan kita lihat. Oke. Jadi ketika kita melakukan hal yang buruk,
sebenarnya itu berawal dari pikiran kita yang buruk. Sedangkan pikiran kita yang buruk ini berawal dari masukan atau input yang didapat kita baik dari bacaan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya buruk juga seperti itu. Makanya ketika kita membaca, melihat, mendengarkan, semua itu tuh harus yang membantu diri kita menjadi lebih positif. Berkembang menjadi lebih baik. Iya, berkembang menjadi lebih baik. Membaca itu kan erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan literasi. Iya. Pernah dengar istilah literasi? Pernah, pernah, pastinya pernah. Apalagi dekat sama Pak Erwan kan, jadinya tambah mengerti literasi itu seperti apa. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh tentang Ya. literasi ya, tentang gerakan literasi dan nanti kaitannya dengan apa yang menjadi geliat aktivitas ya, Ya. baik bisnis maupun sosial dari Ya. Mas Huda. Kita akan bicara di sesi yang berikutnya. Ya. Kita break dulu. Sobat literasi, kita break dulu. Kita ketemu di sesi berikutnya.